Saat ini Anda sedang mendengarkan radio streaming Zona Music Indonesia. 90% musik Indonesia. Sahabatnya kita semua. Zona Music Indonesia Radio, 90% musik Indonesia, sahabatnya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh sahabat setiaku dimana saja berada. Senang dan bahagia banget rasanya kembali Aini si cewek jutek dapat menjumpai atau dapat menemani sahabat setia tentunya dalam program yang datangnya hanya seminggu sekali, apalagi kalau bukan info tips dan kesehatan di kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu yang manis, yang tentunya sahabat setia sangat berbunga-bunga ya, karena besok libur dan detik-detik menunggu libur panjang juga akhir semester ya. Maksudnya ya akhir semester 1 besok mau menuju semester 2. Semoga para pelajar bisa mengevaluasi diri, di semester 1 kemarin aku nilainya kurang, di semester 2 untuk kenaikan kelas atau untuk kelulusan aku harus bisa mencapai maksimal gitu ya. Oke, selama 2 jam ke depan kita akan bersama akan membahas info tips kesehatan dan juga akan dihadiri dengan dan juga akan dihibur dengan sederetan lagu-lagu persembahan dari Zona Music Indonesia Radio ke ruang dengar sahabat setia. Dari pukul 9 hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah, atau dari pukul 8 hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dengan sederetan-sederetan informasi kesehatan untuk sahabat setia. Dan untuk sahabat setia yang ingin mengunjungi situs website kami, silahkan dikunjungi di www.zonamusicindonesiaradio.my.id. Di situ sahabat setia bisa cek and recheck apa saja yang ada di situs resmi miliknya Zona Music Indonesia Radio ya, karena kita sudah cantumkan semua kepunyaan ZMI Media Center. Wow, kepunyaan ya. Oke. Salam selamat pagi, selamat siang ini ucapkan untuk seluruh all crew Zona Music Indonesia Radio di mana saja berada, dan untuk sahabat setia juga yang lagi beraktivitas. Mungkin kalau misalnya masih ada yang beraktivitas di kesempatan hari ini, kalau misalnya lagi santai-santai, selamat bersantai-santai aja dan sambil mendengarkan Zona Music Indonesia Radio yang mengudara ke ruang dengar sahabat setia. Yuk daripada kita nggak jelas ngomongin ini itu ocrot ya, kita langsung saja ke pembahasan. Tapi sebelum kita ke pembahasan, seperti biasa kita akan rehat dan break dulu. Nanti setelah rehat atau setelah break baru kita akan ke pembahasannya. Jadi untuk sahabat setia jangan kemana-mana, tetap pantengin kita di Zona Music Indonesia Radio, atau juga bisa pantengin melalui website kami di www.zonamusicindonesiaradio.my.id. Yuk, kita rehat dulu sejenak. All the hits, one station. Inilah radio streaming Zona Music Indonesia, hadir dengan 90% musik Indonesia. The best songs on the radio. This is my only favorite station. Oke, sahabat, belum diturunin backsoundnya. Oke, sahabat setia, kita balik lagi ke segmen berikutnya. Dan seperti janji Aini tadi, di segmen kedua kita akan membahas pembahasan yang seputar info tips kesehatan, tapi pembahasan kita agak sedikit berbeda dari minggu yang kemarin ya sahabat setia. Nah, kali ini kita akan membahas penyebab asam lambung, gejala dan juga tips pencegahan atau mencegahnya sahabat setia. Ini mengutip dari National
Library of Medical. Nah, jadi penyakit asam lambung ini biasanya ditandai dengan mules hingga rasa terbakar di belakang tulang dada kita, sahabat setia. Lalu juga di belakang leher dan juga tenggorokan pada penelitiannya. Jadi pada asalnya, sahabat setia, penyakit asam lambung ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu seperti makanan tertentu atau juga kondisi kesehatan yang buruk, sahabat setia. Namun asam lambung dapat dicegah juga ya, sahabat setia, supaya tidak kambuh kembali yang namanya asam lambung tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, sahabat setia, yuk sama-sama kita simak aja apa aja sih penyebab dari asam lambung, gejala, dan juga tips untuk mencegah dari asam lambung berikut yang akan kita bahas. Oke, tanpa berlama-lama, kali ini kita akan langsung membahas penyebab asam lambung, sahabat setia. Berdasarkan informasi dari WebMD, di antara kerongkongan dan juga perut, sahabat setia, terdapat yang namanya cincin otot yang disebut itu namanya sphincter esophagus ya, sahabat setia. Itu bagian bawah les yang akan menutup setelan makanan, yang akan menutup setelah makanan melewati cincin lambung tersebut, sahabat setia. Nah, jika terlalu sering menutup atau kendur karena selalu terbuka, asam lambung pun dapat kembali naik ke kerongkongan kita, sahabat setia. Inilah yang kita sebut sebagai penyakit asam lambung yang menimbulkan rasa mules. Kondisi ini disebutkan juga dengan GERD ya, atau atau disebut juga dengan gastroesophageal reflux ya. Nah, itu dia. Lalu bila gejalanya itu cukup sering terjadi, sahabat setia, yaitu lebih dari 2 kali dalam seminggu, level keparahan dari penyakit asam lambung tersebut menjadi lebih serius, yang disebut itu GERD atau GERD, yang disebut itu gastroesophageal reflux disease. Penyakit GERD ini adalah kondisi yang lebih parah dari GERD, di mana penderitanya itu akan mengalami yang namanya versi reflux asam berlebihan, sahabat setia. Nah, penyebab dari asam lambung ini bisa bermacam-macam, sahabat setia. Bisa karena mengkonsumsi yang namanya makanan atau obat tertentu, atau bisa juga disebabkan oleh kondisi kesehatan yang kurang stabil atau kurang baik, sahabat setia. Oke, ini dilansir dari laman resmi National Health Service atau NHS. Nah, jadi ada beberapa
faktor yang menjadi penyebab dari seseorang mengalami penyakit asam pada lambung tersebut. Nah, apa saja sih faktor-faktornya? Nanti akan kita bahas. Yuk, sekarang kita akan break dulu. Setelah break kita akan kembali lagi. Jadi untuk sahabat setia tetap stay tune. Zona Music Indonesia Radio. Yuhu, kita balik lagi. Yuk untuk ke pembahasan berikutnya. Nah, tadi kita sudah membahas apa saja sih ya, atau berikut ada beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang mengalami yang namanya penyakit asam lambung. Nah, apa saja sih penyebabnya? Yang pertama itu mengkonsumsi makanan dan juga minuman tertentu seperti itu kopi, tomat, alkohol, coklat, makanan berlemak, dan juga makanan pedas. Nah, jadi sahabat setia, bagi kamu yang mengalami atau bagi kamu yang sudah divonis mempunyai penyakit asam lambung, cobalah tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang tertentu yang Aini sebutkan tadi. Itu seperti kopi, itu kan kafeinnya tinggi tuh, jadi jangan terlalu sering untuk mengkonsumsi yang namanya kopi. Tomat ini tuh asam sahabat setia. Bagi kamu yang suka mengkonsumsi tomat ini, memang tomat ini tuh rasanya enak ya bagi kamu yang suka, tapi efek sampingnya itu akan menyebabkan asam lambung kita akan kembali naik. Alkohol ini sama seperti selain asam, dia juga mengandung gas ya sahabat setia. Jadi usahakan tidak terlalu banyak untuk mengkonsumsi. Coklat ini tuh memang kelihatannya enak-enak aja, biasa-biasa aja gitu ya, tapi ini mengandung manis yang sangat berlebihan kalau terlalu sering memakan coklat. Setelah itu makanan berlemak. Nah, itu juga tidak baik untuk bagian usus kita, dan juga makanan pedas. Nah, pedas juga tidak baik untuk penderita asam lambung karena nanti akan menyebabkan panas di bagian perut lalu naiklah ke tenggorokan, atau menyebabkan panas di bagian tenggorokan lalu turunlah ke bagian perut. Nah, selanjutnya itu obesitas atau kelebihan berat badan. Nah, ini juga bisa menyebabkan asam lambung kita naik kembali, sahabat setia. Aduh, mohon maaf ya di sini agak berisik ya. Nah, jadi kalau kita kelebihan berat badan, jangankan asam lambung, nanti kita juga bisa mendapatkan penyakit jantung. Tapi kita tidak akan membahas penyakit jantung. Mungkin minggu depan kita akan membahas penyakit jantung ya sahabat setia ya. Selanjutnya itu kebiasaan merokok. Nah, alkohol dari rokok atau nikotin dari rokok itu juga bisa menyebabkan asam lambung atau juga bisa menyebabkan kanker pada kanker pada tenggorokan ataupun pada pankreas kita gitu ya. Yang selanjutnya itu mengalami stres dan juga gangguan kecemasan. Nah, kalau kita terlalu cemas atau stres, asam lambung ini juga akan cepat naiknya sahabat setia. Percaya tidak percaya, tapi memang itu ya yang terjadi. Kalau kita terlalu stres, otomatis semua kegiatan kita itu terganggu. Terus salah satunya juga makan atau menjaga pola makan kita sahabat setia. Nah, karena itu juga asam lambung bisa mengalami kenaikan. Yang selanjutnya peningkatan beberapa jenis hormon, yaitu seperti progesterone atau progesteron dan juga estrogen. Nah, jadi hormon itu jangan sampai naik sahabat setia ya. Yang selanjutnya efek samping setelah mengkonsumsi beberapa jenis obat seperti obat penghilang rasa sakit, antiinflamasi, atau misalnya itu ibuprofen. Nah, itu juga tidak boleh sahabat setia.
Yang selanjutnya kehamilan. Nah, dalam kehamilan ini kita tidak sendiri ya sahabat setia, yang pastinya kita berdua sama calon bayi yang ada di perut kita. Jadi usahakan kita mengkontrol yang namanya asupan makanan yang masuk ke dalam mulut atau ke dalam perut kita. Selanjutnya itu hemiahiatus, yaitu kondisi di mana bagian perut kamu akan bergerak naik ke dada. Nanti kita akan masuk ke gejala asam lambung sahabat setia. Tapi sebelum itu kita akan break dulu. Chapter systems are offline. Number 1 for today's hits and all-time favorites. Zona Music Indonesia Radio. 90% musik Indonesia. Sahabatnya kita semua. Oke, kita balik lagi sahabat setia untuk pembahasan berikutnya. Kita akan lanjut lagi ke gejala asam lambung sahabat setia. Ini dilansir dari Healthline, maksudnya dari Healthline. Berikut adalah gejala atau ciri-ciri paling umum yang dialami oleh penderita asam lambung ketika penyakitnya kambuh sahabat setia. Nah, yang pertama ini merasa mual. Nah, kalau sahabat setia sudah merasa mual, itu ada beberapa kemungkinan, entah itu asam lambung ataupun penyakit MAH, atau juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor lainnya. Selanjutnya nyeri di bagian dada. Nah, nyeri di bagian dada ya sahabat setia. Setelah itu sulit menelan yang namanya makanan atau minuman. Setelah itu batuk kronis. Selanjutnya sakit pada tenggorokan, suara menjadi serak atau bau pada mulut. Oke, selanjutnya itu tips mencegah yang namanya asam lambung sahabat setia. Nah, tidak hanya gejala atau penyebabnya saja, tipsnya pun juga ada sahabat setia. Jadi pada dasarnya penyakit asam lambung ini ringan dapat diatasi dan juga dicegah tanpa perlu ke dokter sahabat setia. Namun jika sudah parah, segeralah konsultasi ke dokter untuk mendapatkan perawatan medis. Nah, jadi ini dikutip dari Detik Health. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit asam lambung kambuh kembali. Yang pertama itu makanlah secara perlahan dengan porsi sedikit sahabat setia. Nah, jadi untuk makan yang berlebihan itu bisa meningkatkan yang namanya reflux asam. Contohnya, makan yang berlebihan, lebih baik kita itu berhenti sebelum kenyang daripada kita itu setelah kenyang baru berhenti. Jadi kita tuh nggak bisa terlalu banyak gerak sahabat setia ya, karena porsi makan kita itu melebihi dari yang seharusnya. Yang seharusnya kita makan hanya 2 sendok, tapi kita sudah makan 3-4 sendok. Itu kan bisa 2 kali lipat dari porsi yang sebelumnya. Nah, jadi kata orang lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Jadi makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Oke, selanjutnya sahabat setia itu hindari yang namanya makanan yang membuat asam lambung kalian itu kambuh, seperti itu kafein, coklat, alkohol, dan juga lain-lainnya sahabat setia. Selanjutnya jangan minum minuman yang bersoda, karena minuman yang berkarbonasi
seperti ini akan membuat kamu bersandawa dan juga mengirimkan asam ke kerongkongan kamu, sahabat setia. Yang selanjutnya, jangan tidur setelah makan. Nah, ini juga nggak boleh nih tidur setelah makan. Yang selanjutnya, setelah makan itu jangan langsung banyak gerak. Jadi coba untuk duduk dulu setelah makan, setidaknya 5-10 menit baru kita bisa bergerak. Tapi jangan terlalu gerak sana, gerak sini, goyang sana gitu ya, jangan. Itu harus dikontrol. Yang selanjutnya, tidurlah dengan posisi miring dengan meninggikan kepala 6 hingga 8 inci lebih tinggi dari kaki, sahabat setia. Yang selanjutnya, jaga berat pada badan tetap ideal. Selanjutnya, hindari yang namanya kebiasaan merokok. Lalu, yang terakhir ini minum obat untuk mengatasi yang namanya asam lambung seperti antasida dan juga proton pump inhibitor. Nah, itu dia sahabat setia. Oke, sahabat setia, kita break dulu. Nanti kita akan kembali lagi untuk apa ya? Nanti kita akan balik lagi untuk pamit kayaknya, karena waktu juga udah mepet ya. Yuk kita break dulu dan check it out. Thank you for always tuning in. Radio streaming Zona Music Indonesia. My one and only station. Oke, sahabat, kita balik lagi ya untuk pamit dari ruang dengar sahabat setia. Nah, jadi sahabat setia, itulah ya penyebab asam lambung, itu lengkap dengan gejala dan juga tips pencegahan asam lambung tersebut agar tidak kambuh kembali, sahabat setia. Tapi ada satu hal yang perlu sahabat setia ingat ya, tetap konsultasi dengan dokter jika kondisi kamu itu tidak kunjung membaik. Semoga apa yang Aini sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan terutama untuk Aini yang suka melalaikan makan, sahabat setia ya. Jadi kalau misalnya pembahasan kita ini itu kurang jelas, nah sahabat setia bisa cek and recheck kembali di Google, ataupun bisa tanya kembali sama Aini. Misalnya bagi sahabat setia yang males nih untuk cek and recheck di Google, nah nanti sahabat setia bisa bilang, carikan dong apa saja sih penyebab dari asam lambung yang lainnya gitu. Nanti insya Allah kalau misalnya Aini bisa, Aini carikan. Oke, jadi untuk sahabat setia, seperti janji Aini, nanti setelah ini akan ada rekan siar kita yang lain yang akan menemani sahabat setia, tentunya dalam program Zona Chart Tangga Lagu Indonesia yang akan dipersembahkan oleh Zona Music Indonesia ke ruang dengar sahabat setia. Jadi untuk sahabat setia yang ingin mendengarkan siaran kami, silahkan kunjungi saja website kami di www.zonamusicindonesiaradio.my.id, atau sahabat setia juga bisa kunjungi beberapa direktori aplikasi online radio lainnya. Di Play Store itu udah ada, silahkan ya didengarkan Zona Music Indonesia Radio. Nah, jadi saatnya Aini pamit undur dari ruang dengar sahabat setia. Insya Allah nanti malam kita akan bertemu lagi dalam program Zona Album yang akan membahas seputar artis ataupun band favorit dari sahabat setia. Dan tidak hanya itu saja, kita juga akan mendengarkan lagu-lagu milik artis atau band yang akan kita bahas. Nah, untuk sahabat setia yang ingin penyanyi ataupun band favoritnya dibahas di Zona Album Indonesia, yuk silahkan
di request ke nomor call center kami 085256600613 dengan cara ketik namanya, ketik alamat dan penyanyi ataupun band yang ingin dikupas di zona album Indonesia. Oke, saatnya Aini pamit undur dari ruang dengar sahabat setia. Jangan kemana-mana, tetap di Zona Musik Indonesia Radio 90% Musik Indonesia, sahabatnya kita semua. Aini tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam musik Indonesia. Bye-bye. Dipancarluaskan dari pelosok bumi pertiwi Nusantara Indonesia. Inilah radio streaming Zona Musik Indonesia, 90% musik Indonesia, sahabat kita semua.